Vaksin palsu yang diproduksi sindikat rumahan terbongkar. Mereka beroperasi sejak 13 tahun silam. Aksi kriminal di sektor kesehatan ini serta-merta menyentak semua pihak. Orang tua khawatir anaknya sudah terpapar vaksin palsu. Lembaga dan Kementerian Kesehatan kalang kabut. Presiden Joko Widodo meminta kepolisian mengusut sindikat vaksin ini. Pemirsa, inilah ekspos horor vaksin palsu bersama saya, Cakri Miller. Inilah rumah mewah suami istri Hidayat Taufikur Rahman dan Rita Agustina. Rumah di Komplek Kemang Regensi, Kota Bekasi, Jawa Barat ini sudah kosong dan dalam pengawasan polisi. Pasangan suami istri ini telah ditangkap Bareskrim Polri karena diduga sebagai otak sekaligus produsen vaksin palsu. Hidayat dan Rita ditetapkan sebagai tersangka kasus vaksin palsu dan tindak pidana pencucian uang. Polisi telah menyita puluhan rekening milik keduanya yang nilai tiap transaksinya mencapai ratusan juta rupiah. Hidayat dan Rita menerjuni bisnis vaksin palsu sejak tahun 2003. Keduanya pernah menjadi perawat di sebuah rumah sakit swasta di Bekasi. Lokasi lain pembuatan vaksin palsu berada di perumahan Puri Bintaro Hijau, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Polisi sudah menangkap Agus Prianto, pemilik rumah. Kalau kenal, saya belum kenal, cuman pernah ngobrol pada saat pengecoran malam saja. Pas pengecoran kapan? Pengecoran malam kira atau ya sekitar 4-5 bulan yang lalu. Di mata warga kalau keseharian saya juga orang tahu, Pak. Soalnya ya rumah juga tertutup, cuman di luar tuh ada kendaraan aja. Kendaraan apa? Kendaraannya ya saya lihat tuh ada motor 2 kayak satu Ninja, kadang-kadang ada mobil itu aja. Polisi menyita barang bukti berupa 195 saset vaksin hepatitis B, 221 botol vaksin polio, 55 vaksin anti-snake dan sejumlah dokumen penjualan vaksin. Dari hasil penyidikan polisi, 14 rumah sakit swasta disinyalir menggunakan vaksin palsu. Rumah sakit ini terkait dengan produksi hingga peredaran vaksin palsu. Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur didemo orang tua pasien yang diduga diimunisasi dengan vaksin palsu. Memang benar sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Bareskrim dan pihak Kemenkes bahwa di Rumah Sakit Harapan Bunda pernah ada beredar vaksin yang diduga palsu. Dan itu sedang dalam proses pengusutan oleh Bareskrim. Nah, edaran vaksin palsu diketahui dari hasil pemeriksaan dilakukan oleh oknum Rumah Sakit Harapan Bunda yang tidak diketahui oleh manajemen Rumah Sakit Harapan Bunda. Ibu tega, Bu, lihat fotonya, Bu. Pihak Harapan Bunda mengakui telah bersalah dan meminta maaf kepada keluarga pasien. Sampai dengan saat ini kita telah menetapkan 20 tersangka, 16 tersangka kita lakukan penahanan, yang 4 lagi tidak kita lakukan penahanan dengan alasan tertentu seperti misalnya ibu yang punya anak kecil yang kira-kira kita pantas yakin dia tidak akan kemana-mana. Terbongkarnya kasus vaksin palsu membuat berang semua pihak. Betapa tidak, sindikat ini sudah beroperasi sejak 13 tahun lalu. Bisa dibayangkan berapa anak yang terpapar vaksin palsu. Presiden Jokowi serta-merta meminta kepolisian mengusut tuntas skandal kesehatan ini. Sudah saya perintahkan kepada Menteri Kesehatan dan juga kepada Kapolri untuk sangat serius mengusut, menelusuri masalah vaksin palsu ini. Ini sudah berjalan sangat lama, sudah berapa? 12 tahun ya, 12-13 tahun. Oleh sebab itu betul-betul harus ditelusuri. Ini sebuah kejahatan luar biasa yang kalau kita lihat generasi-generasi yang ada di sini, anak-anak, ini kalau tidak divaksin itu jangka panjangnya akan sangat
buruk bagi sumber daya manusia kita. Kementerian Kesehatan kalang kabut pasca terbongkarnya kasus ini. Menteri Kesehatan langsung mendatangi Mabes Polri untuk berkoordinasi. Satgas vaksin palsu pun dibentuk. Kami dijelaskan oleh Barreskrim tentu bagaimana dari mulai diketemukannya, dicurigai, kemudian diketemukan, ditelusuri semuanya ini, dan kami tentu mengharapkan memperciut daerah-daerah mana yang memang yang mendapatkan vaksin palsu ini yang penting juga buat Kementerian Kesehatan, karena kami juga ingin melihat daerah-daerah atau radius di mana masyarakat yang mendapatkan yang palsu. Kita harus mengembalikan atau melihat kemudian mengembalikan kekebalan tubuh pada yang terkena ini. Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengumumkan ada 40 fasilitas kesehatan di 9 wilayah yang diduga menggunakan vaksin palsu. Fasilitas ini menerima vaksin dari pemasok atau distributor tidak resmi. Ada, tapi saya belum diupdate, tapi yang pasti 28 lebih lah. Berapa? Belum bahas 37 atau berapa. Sedang sakit besar ada yang terlibat? Nggak ada, kecil-kecilan, RB, RS, rumah sakit bersalin gitu-gitu. Mbak, boleh ketemu bidan atau siapa yang tanggung jawab di sini? Barreskrim aja ya Mbak, ibunya di sana. Kalau soal yang mau ada vaksinasi ulang, itu di puskesmas, bukan di sini. Tapi untuk datanya kemarin berarti Tidak ada apa-apa. kemarin ada pendataan ulang, itu berarti dari mana saja Mbak? Lah, sana taunya data dari sini siapa aja yang sudah divaksin? Penting di sana aja semua datanya di kita nggak ada. Tempat praktek bidan Monago Eli Novita menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang diduga menggunakan dan juga menjadi tempat distributor penggunaan vaksin palsu. Bidan Eli sendiri sudah ditangkap dan dijadikan sebagai tersangka dan mengaku bahwa tergiur dengan keuntungan yang besar dari hasil penjualan vaksin palsu. Menurut catatan Satgas vaksin palsu dari tahun 2010 hingga kini ada 197 anak yang menjadi korban vaksin palsu Bidan Eli. Dan di jelang akhir Juli nanti akan ada vaksinasi ulang yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan bagi anak-anak korban vaksin palsu. Dan berdasarkan pernyataan dari asisten bidan yang baru saja saya temui, di klinik Bidan Eli saat ini hanya memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, tidak lagi memberikan pelayanan imunisasi bagi anak-anak. Tidak menyangka aja ya Mbak ya, kelihatannya dia baik, sama pasien kayak seperti saya tuh mau menolong. Dari lahir emang anak saya dia yang nangani segala posyandu dia tuh, suntik dari awal sampai akhir tuh dia yang nangani. Tentu Mbak, kan waktu yang DPT itu kan saya ditawarin ada 2 jenis tuh, yang panas sama yang nggak panas. Kalau yang nggak panas itu emang harganya rada mahal. Itu kalau nggak salah kemarin 300 deh, yang nggak panas. Kalau yang panas itu 125. Ibu milih yang mana? Yang 125 yang murah. Soalnya saya udah nggak, orang juga temen saya nih Mbak ya, ada yang periksa di bidan lain bilang ini segini harganya murah gitu. Tapi suami saya nggak maunya udah tetap di Bidan Eli aja. Dengar-dengar juga kan di sekitaran Ciracas ada 197 anak yang harus divaksin ulang kan. Berarti termasuk dia juga, karena kan pasiennya dia kan. Ya sempet pengen vaksin ulang, pengen sempet juga enggak juga, takutnya kalau misalkan vaksin ulang kan umurnya juga udah 10 bulan ya kan, udah gede lah. Kalau vaksin ulang dari awal lagi kan kasihan lah, masa harus disuntik terus tiap bulannya. Bukan hanya kalangan bawah,
Vaksin palsu juga mencemari International Pharmaceutical Manufacturers Group atau IPMG, organisasi nirlaba yang beranggotakan 25 perusahaan farmasi multinasional berbasis riset di Indonesia ini ikut menjadi korban sindikat vaksin palsu. Yang salah adalah yang memalsukan dan yang membeli secara sadar obat-obatan dan vaksin palsu ini. Ini yang mereka lah yang sebetulnya salah gitu. Kalau sistem pengawasannya sudah sangat baik sebetulnya. Jadi kalau pemalsu ini itu adalah mereka yang penjahatnya yang besar. Dan saya katakan besar, kami sangat mengecam perbuatan seperti ini karena tanggung jawabnya kepada generasi kita yang akan datang gitu. Bagaimana dengan apotek rakyat yang berada di Pasar Pramuka, Jakarta Timur? Sejak berdiri tahun 1975, Pasar Pramuka dikenal luas sebagai pusat perlengkapan medis, menjual berbagai jenis obat, mulai obat bebas hingga obat generik dan obat paten yang harganya miring. Apakah vaksin palsu beredar di pasar ini? Kemudian untuk isu itu, selama ini saya lihat untuk vaksin, sepengetahuan saya, nggak terlihat transaksi di sini. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan imunisasi sebenarnya sudah jelas. Sarana kesehatan hanya bisa mengambil vaksin dari jalur resmi, yaitu dari produsen dan distributor vaksin yang sudah terdaftar. Namun, peraturan tak selalu berjalan di lapangan. Vaksin palsu lewat jalur gelap pun beredar. Dan entah berapa anak yang sudah terpapar horor vaksin rumahan ini.